لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أنصتوا وأسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على رسول الله أجمعين يا رب العالمين اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واهدك الضلالة والمشركين ولا طريقتك ليوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu صدق وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي خلق الإنسان وصوره من العدم وقدر رزقه وأجله عليه بكأس المنون قد حكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شرف الله به المرسلين وبختم وصلى الله على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه الأهل الصدق والوفاء أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ليصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jemaah saudara Idul Fitri rahimakumullah. Sejak tadi malam telah berkumandang alunan suara takbir, tasbih, tahmid dan tahlil sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Telah kita tinggalkan bulan Ramadan, bulan persucian rohani kita. Mulai hari ini kita semua memikul beban yang amat berat untuk mempertahankan kesucian itu. Selama 1 bulan penuh Allah menyaksikan kita bangun di waktu dini hari dan mendengarkan istighfar kita, mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang mengalir dari mulut kita. Alangkah malangnya bila setelah hari ini
Allah tak lagi menyaksikannya sebagaimana yang Allah saksikan pada bulan Ramadan. Alangkah malangnya apabila Allah menyaksikan kita tak pernah lagi terjaga di waktu dini hari untuk duduk bermunajat beristighfar padanya. Alangkah malangnya apabila Allah menyaksikan kita tertidur gelap melewati waktu subuh tanpa menghiraukan muadzin yang membangunkan kita. Selama 1 bulan penuh, bibir kita bergetar dengan zikir, doa dan kalimat-kalimat suci Al-Quran. Tapi alangkah malangnya kita jika kita gunakan bibir yang sama untuk menggunjing, menggibah, memprovokasi dan mencaci maki orang lain. Yang harus kita sadari bersama bahwa hasil utama dari ibadah kita di bulan suci Ramadan adalah mencapai ketakwaan. Bangunnya kita di malam hari serta lapar dan hausnya kita di siang hari adalah tangga menuju ketakwaan diri. Jika pasca ibadah yang cukup berat dan menyulitkan itu, stamina keimanan kita tidak mengalami peningkatan, maka sia-sialah perjuangan kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah rahimakumullah, selama Ramadan kita menyulam ketakwaan kita dengan benang-benang saum, benang tarawih, tadarus qiyamul lail, salat berjamaah di masjid, sedekah. Apakah selepas Ramadan kita bongkar lagi kain takwa yang telah kita tenun dengan indah itu? Kita lepas semua benang-benang saumnya, kita tinggalkan masjidnya, tinggalkan qiyamul lailnya, tidak ada lagi tadarus dan sedekahnya. Teruslah istiqomah mendawatkan amal-amal utama dalam mempertahankan kefitrahan dan berusaha meramadankan bulan-bulan lainnya. Sebuah hadis tentang amal yang utama dipandang Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan dari salah satu sahabat Nabi, An Abi Amr Asy-Syaibani qala rajula qala Ibnu Mas'ud, dari Abu Amr Asy-Syaibani bahwa seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Mas'ud, ayyuhal a'mali afdal, apakah amal yang paling utama? Qala sa'altu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu, maka baginda pun menjawab, salatu ala mawaqitiha, salat tepat pada waktunya. Qultu wa man dha? Ya Rasulullah, aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa lagi? Qala wa birrul walidaini, baginda menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu wa madza ya Rasulullah, aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, lalu apa lagi? Qala wal jihadu fi sabilillah, baginda menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi nomor 158. Hadirin sidang salat Idul Fitri rahimakumullah, kandungan yang terdapat dalam hadis tadi bahwa kebajikan yang paling utama bagi seorang muslim yang pertama adalah salat di awal waktu. Salat yang ditunaikan setelah azan dikumandangkan memiliki keutamaan melampaui kebajikan apapun. Salat berjamaah di masjid untuk laki-laki itu setiap langkahnya menghapus dosa dan menaikkan derajat. Dia didoakan malaikat, mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat, diampuni dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Jamaah salat Id yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat berebut untuk mencatat amal orang-orang yang melaksanakan salat berjamaah di masjid tepat waktu. Allah menjaga kehusuan hatinya, disaksikan sebagai orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bila wafatnya pun dalam keadaan yang fitrah. Dia akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Bahkan Allah bergembira dengan hamba yang salat berjamaah di masjid. Ia memenuhi undangannya dari seruan muazzin. Undangan Allah Subhanahu wa taala, jangan melihat siapa muazzin yang menyerunya. Hakikatnya muazzin itu adalah menyeru undangan Allah Subhanahu wa taala. Segembira kita ketika kita mengundang dan dihadiri, seperti itu Allah Subhanahu wa taala bahagia ketika undangannya dihadiri oleh hamba-hamba yang dipilih, yang hatinya
terketuk untuk melaksanakan sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Bahkan shaf yang pertama itu adalah shafnya para malaikat. Para sahabat berundi ingin mendapatkan shaf yang paling depan persis di belakang imam. Bahkan ketika mampu seseorang untuk berjamaah sholat subuh, maka pahalanya setara dengan mendirikan qiyamul lail sepanjang malam. Orang yang melaksanakan sholat isya berjamaah pahalanya seperti sholat separuh malam. Ketika dia berjalan di waktu subuh menuju masjid, dia berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah, pahala mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dijauhkan dari sifat munafik. Semakin jauh melangkah, semakin besar pahalanya bagi yang tertinggal rakaat. Bahkan ketika datang sholat sudah selesai, dia tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah dan diampuni dosa-dosanya walaupun dia melaksanakannya sendiri. Sidang sholat Id yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, duduk menunggu imam dicatat oleh malaikat sebagai orang yang sholat. Apabila apakah kita masih enggak untuk datang ke masjid yang begitu sangat besar keutamaannya? Apakah kita tidak mau setiap selesai sholat kita menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan? Caranya cukup sholat berjamaah di masjid tepat waktu ketika muadzin mengumandangkan seruannya. Sidang tarawih yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat Bani Israil ayat yang ke-78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir. Artinya sejak dari matahari tergelincir ila ghasaqil laili, sampai gelap malam, hingga kegelapan malam tiba. Yang dimaksud adalah salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajr, dan bacaan di waktu fajar itu, yakni salat subuh itu. Innal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan di waktu fajar itu, salat subuh itu disaksikan oleh malaikat-malaikat yang berjaga pada malam hari dan malaikat-malaikat yang berjaga pada siang hari. Keutamaan salat subuh adalah faktor dipanjangkannya, dilapangkannya, dimudahkannya rezeki. Beliau Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, "Hai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki pada hambanya antara sholat subuh dan terbitnya matahari." Sholat subuh menjaga diri seorang muslim. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan sampai Allah menarik kembali jaminannya kepada kita dengan cara apapun. Al-hadis rawi Imam Muslim. Bahkan sholat subuh adalah tolak ukur keimanan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, kami melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama Nabi dan tidak ada yang ikut serta selain orang yang sudah jelas kemunafikannya. Al-hadis rawi Imam Muslim. Sholat subuh adalah penyelamat dari neraka. Tidak akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum matahari terbit dan matahari tenggelam. Al-hadis rawi Imam Muslim. Bahkan sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Al-fajri khairi minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Al-hadis rawi Imam Muslim. Sidang sholat Id yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebagian sisi yang digambarkan betapa utama dan nikmatnya sholat subuh, dan bertasbihlah di waktu subuh. Allahu akbar walillahil hamd. Amal yang kedua, kata Nabi, qala wa birrul walidain. Urutan yang kedua setelah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kebaikan kepada kedua orang tua kita, yang terbatas ketika keduanya entah itu masih hidup atau masih bersama kita, tidak ada batasan. Tetapi yang lebih utama adalah bakti kita setelah wafat.
yaitu dalam bentuk doa dan keampunan mereka di alam barzah dan setelahnya. Jangan pernah meninggalkan doa untuk kedua orang tua kita, sesibuk dan sesempit apapun. Usahakan ketika waktu salat dan ketika kita ingat kepada kedua orang tua kita, maka doakannya. Ingat, ketika kita melakukan dosa kepada kedua orang tua kita, maka balasannya akan langsung dibalas di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu menunggu ajal sakaratul maut, tidak menunggu ketika kita berada di barzah, di kubur, dihisab, di mizan. Tetapi ketika kita memuliakan dan membahagiakannya, maka pahalanya pun akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu nanti ketika Allah berikan jannah hakiki kepada kita. Jannah di dunia Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Saya ingin sampaikan sebuah pesan yang agak kasar dari Al-Habib Abdullah bin Faqih, pesantren Darul Hadis Malang. Beliau mengatakan, orang yang paling durjana di muka bumi ini, orang yang paling biadab di muka bumi ini, orang yang lebih hina dibanding dengan binatang yang dinajiskan di muka bumi ini, adalah orang-orang yang ketika dia sudah ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya, dia masih mahsyuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kedua orang tuanya tengah menikmati rangkaian amal liyahnya ketika di dunia. Dia sedang merasakan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tengah berada di midriyatul jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sementara putra-putrinya mahsyuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ditanya di barzah, disiksa di barzah oleh malaikat jawabnya karena sebab perbuatan putra-putrinya yang masih mahsyuk di saat dia sudah melanggengkan langkahnya menuju kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara ganjaran berbakti kepada orang tua, ini adalah merupakan amal yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tidak ada amal yang lebih utama setelah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali berbakti kepada ayah dan ibu kita. Ridallah fi ridha walidain. Berbakti pada ayah ibu kita akan menghilangkan kesempitan kita, akan menghilangkan kesulitan kita. Berbaktilah kepadanya, Allah pasti akan mudahkan urusan kita, Allah akan lapangkan urusan kita. Berbakti kepada mereka dapat meluaskan rezeki dan memanjangkan umur kita. Berbakti kepada mereka akan memasukkan kita ke jannah. Bahkan berbakti kita kepada mereka akan menghapus dosa-dosa kita. Anak yang berbakti kepada orang tua mendapatkan kedudukan yang mulia di dunia dan di akhirat. Sungguh terlalu orang yang mendapati orang tuanya berusia lanjut, tapi dia tidak masuk surga, padahal kesempatan begitu mudah baginya. Baginda Rasulullah SAW yang menyampaikan, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Lalu seorang bertanya kepada Rasulullah, siapakah wahai Rasulullah? Beliau bersabda, yakni orang yang mendapati salah satu orang tuanya atau keduanya berusia lanjut, namun ia tidak juga bisa masuk surga. Al-hadis rawi Imam Muslim. Dia tidak masuk surga karena tak berbakti, dia tidak menaati perintahnya, tidak berusaha membuat hatinya senang, tidak meringankan kesusahannya, tidak menjaga kata-katanya dan tidak merawatnya saat mereka tidak lagi mampu hidup mandiri. Saatnya kini kita berkaca, sudahkah layak kita disebut sebagai anak yang berbakti? Sudahkah layak kita memasuki pintu jannahnya Allah Subhanahu wa taala yang paling tengah, yang terbaik di antara pintu-pintu surga? Allahu akbar, walillahil hamd. Amal utama yang ketiga yang baginda Rasulullah disampaikan adalah qala wal jihadu fi sabilillah. Jihad membela dan menegakkan Islam menempati urutan pertama dalam wilayah muamalah. Maka jadilah pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadilah penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu mengangkat senjata, cukup datang makmurkan rumahnya. Apa yang diperlukannya, apa yang kita miliki, berbaktilah. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh aku telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepadamu, maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Allah meminta
Allah meminta berkorbanlah. Korbankan sedikit waktumu untuk Allah, untuk memakmurkan masjid Allah, untuk mengurusi masjid Allah. Luangkan waktumu, luangkan tenagamu, luangkan pikiranmu sesaat saja. Jika mampu dan punya, luangkan hartamu untuk berkorban kepada agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau merasa bahwa nikmat itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari yang lain, Allah yang langsung meminta. Dirikanlah sholat di rumahnya tepat waktu, berjamaah. Allah minta tenaga kita sedikit saja untuk masjid. Allah minta waktu kita sedikit saja untuk masjid. Allah minta pikiran kita yang terbaik sedikit saja untuk masjid. Allah minta dari harta yang kita miliki sedikit saja untuk masjid. Karena semua nikmat itu datangnya dari Allah, asbab bukan datang dari yang lain. Sidang sholat Id yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tidak punya waktu untuk jihad. Jangan sampai kita tidak punya waktu untuk masjid, untuk menghidupkan agama Allah dengan kesibukan kita. Karena hakikatnya, bila Allah tidak menghendaki kita lagi, Allah akan sibukkan kita dengan urusan dunia. Allah akan sibukkan kita dengan urusan anak-anak kita. Allah akan sibukkan kita dengan urusan menjalankan perniagaan dan harta kita. Allah akan sibukkan kita dengan urusan mengejar karir, pangkat dan jabatan. Alangkah ruginya, karena semua itu akan kita tinggalkan. Dan sudah semestinya kita memilih tidak lagi bertarung mati-matian untuk merebut dunia yang sudah jelas-jelas tidak akan membawa kebahagiaan di saat kita mati. Karena tujuan dari diciptakannya Allah, dari kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembah Allah, beramal ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita mungkin cemburu apabila melihat orang lain lebih baik dari kita dari segi gaji, pangkat, harta, jabatan, besar rumahnya, mewah mobilnya. Kenapa kita tidak cemburu melihat ilmu agama orang-orang yang soleh, yang dia menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita patut bermuhasabah mengenai persiapan ke satu perjalanan yang jauh, yang tidak akan pernah kita kembali untuk selama-lamanya. Karena hidup di dunia ini menentukan kehidupan kita kelak di akhirat. Mati itu pasti, alam kubur itu benar, hisab itu hak, mahsyar itu Allah, mahsyar Allah itu ada, dan surga serta neraka itu pasti benar adanya. Syekh Umar Utsaimin berkata, jika engkau melihat diri kita ditimpa rasa malas menjalankan ketaatan, malas pergi ke masjid, malas memakmurkan masjid, malas datang menuju kepada kajian majelis taklim, maka berhati-hatilah, karena boleh jadi Allah tidak suka kita taat kepadanya. Quran surat At-Taubah ayat 46. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka mempersiapkan keberangkatannya. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama dengan orang-orang yang tinggal itu. Mari kita ketuk pintu langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rubah takdir mu'ala kita dengan amal soleh, dengan sedekah dan doa seperti yang Nabi ajarkan. Lakukanlah amal soleh sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya dengan kadar ilmu yang kita miliki. Ada satu amal yang begitu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika kita mampu melakukan amal itu, maka selama dalam keadaan seperti itu Allah akan catat pahalanya seperti jihad fi sabilillah. Bahkan ketika dia wafat, maka wafatnya dalam keadaan fitrah, seperti seorang yang sedang dalam keadaan jihad, wafatnya husnul khatimah. Ada satu amalan yang membuat ketika dia berdoa dalam keadaan seperti itu tidak ada hijab baginya. Bahkan ketika beliau mi'raj, terompahnya di labin rabah itu sudah berada di jannah, padahal Nabi masih di bin rabul jannah. Maka ketika selesai mi'raj, Nabi bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, adakah amal yang telah kau lakukan yang membuat terompahmu berada di jannah? Tidak ya Rasulullah, kami hanya samina wa ta'na mengikuti sunnahmu. Adakah amal yang lain wahai Bilal? Tidak ada ya Rasulullah. Ingat sekali lagi Bilal, adakah amal yang kau lakukan yang tidak aku ketahui? Maka Bilal bin Rabah menyebutkan, kalau seandainya ya Rasulullah, aku ini suka menjaga khutub. Ketika aku batal wudu, aku memperbaharui wuduku. Dan setelah itu aku melaksanakan sholat syukrul wudu 2 rakaat. Maka Rasul menyebutkan sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadaqta ya Bilal, Allah telah menyebutkan, telah menyampaikan kepada kebenaran kau Bilal. Ini yang disebut dengan hadis takrimi. Tidak ada amal yang dicontohkan, tidak ada qaul yang
yang disampaikan oleh Nabi, tapi dilakukan oleh sahabat, Nabinya masih hidup dan menyetujui apa yang diperbuat oleh Bilal bin Rabah, maka jaga wudu kita. Maka sepanjang itu, sepertiga dari hidup kita, dari kegiatan kerja kita, dari ibadah kita, dari istirahat kita, tidur dengan memilih dengan wudu sebelumnya, maka itu sesuai dengan tuntunan. Semua kehidupan kita ini menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanamlah sebuah pohon walau sebiji saja. Ketika kita punya makam umum, tanamlah satu biji pohon saja. Maka ketika pohon itu tumbuh, selama pohon itu tegak berdiri, pahalanya akan mengalir kepada kita. Jika ada orang yang menggali sumur, lantas kemudian mengalirkan airnya, ikutlah andil dengan pikiran, ikutlah andil dengan tenaga, ikutlah dengan sedikit harta. Sepanjang air itu mengalir, pahalanya akan mengalir kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita tentang kebaikan, maka seindah dan sempurna pertolongannya, mari kita ketuk pintu pertolongan Allah dengan menyempurnakan ibadah kepadanya. Allah begitu sangat merindukan kita dengan panggilan dan seruannya. 5 kali Allah ajak kita untuk bertemu di rumahnya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, mari menuju keselamatan, mari menuju kebahagiaan, mari menuju kekayaan, mari menuju keberkahan. Mari menggapai kejayaan. Tidak ada yang seindah dan sesempurna kecuali hanya padanya. Maka indahkanlah dan sempurnakan ibadah penghambaan kita kepadanya. Terlalu kecil bila hanya urusan dunia bagi Allah. Dunia dan seisinya diberikan dengan sebaik-baiknya dengan 2 rakaat salat fajar, salat subuh berjamaah di masjid. Terlebih kita punya ayah dan ibu yang doanya mampu menggetarkan arasy-Nya Allah Azza wa Jalla. Muliakan mereka, hormati mereka, bahagiakan mereka, ridallah fi ridha walidain. Jika hidup kita terasa dalam kesempitan, terus diliputi kegagalan dan kesedihan, tanya dalam diri kita, sudah seberapa hebat kita memuliakan ayah dan ibu kita? Bila suatu saat Allah menyempurnakan usianya, maka kita senantiasa sudah berbakti menyempurnakan kebaikan kita sebagai bagian dari bakti kita kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la ilaha illa huwa rahmanur rahim, arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah wasikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wattaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijara. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma radi al-khulafa'ir rasyidin وعن جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا الله، آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قضي الحاجات. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah, ya Allah, ya Allah, inna nas'aluka tamami hidayatika ya Allah, wa tamami barakatika ya Allah, wa tamami rahmatika ya Allah,
وتمام رضوانك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام مغفرتك يا الله وتمام سعادتك وسلامتك في الدنيا والآخرة يا أهل الجنة يا الله يا أهل الجنة يا الله يا أهل الجنة يا الله خصوصا أمنا وآبنا وأساتذتنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأنا يا كريم رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيونا صغارا ربنا هب لنا من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء اللهم اجعل جمعنا هذا جمعنا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقنا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعنا مشكورا تفرقنا من بعده تفرقنا مغفورا في هذه البركة في هذه الكرامة في هذه المجلس في هذه الجماعة في هذه الجماعة في هذه الجماعة في هذه الساعة مباركة استجب دعانا يا الله استجب دعانا يا الله استجب دعانا يا الله وحسن مقاصدنا اقضِ حاجاتي يا الله وحاجاتنا. Silakan sebutkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, permintaan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala di saat mubarakah, di masjidnya, di rumahnya. Berdoalah untuk ayah dan ibu kita yang sudah tiada atau yang masih ada. Kenang, hadirkan wajah ayah kita seakan-akan beliau ada di hadapan kita. Kenal wajah ibu kita seakan-akan ibu ada di hadapan kita. Sebut namanya, ingat kebaikannya, sampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepadanya. Seandainya mereka di barzah, sampaikan salam terbaik, doa terbaik. Titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tempatnya ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Asbab karena seorang doa dari seorang putra putri yang soleh. Beliau Nabi menyebutkan seorang putra putri yang soleh ketika dia angkat tangan keduanya, lantas kemudian dia ucapkan dua kalimat permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seandainya kedua orang tuanya dalam fitnah kubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kuburnya siksanya dihentikan karena ada anak-anaknya di dunia yang mengangkat kedua tangannya memintakan kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kedua orang tuanya. Kenang kebaikan orang-orang yang paling kita cintai. Hadirkan wajah istri kita yang masih ada, yang sudah tiada. Kenang kebaikannya, sebutkan namanya, mintakan kemuliaan di jannah, ridhokan. Saat kita wafat, ridho kepada istri kita yang telah mengurusi kita. Di saat kita masih dalam keadaan terpapar, dia yang mencucikan pakaian kita, menyiapkan makanan buat kita, tak pernah kena lelah menjaga putra putri kita. Bahkan sisa umurnya hanya untuk kita dengan kesetiaan. Ridhokan mereka kepada Allah agar kelak dia mendapatkan kenikmatan kubur tanpa ada pertanyaan kubur karena suaminya telah meridhokannya. Biarkan dia menuju kepada jannahnya karena dedikasi yang telah diberikannya kepada kita. Betapa banyak dosa kita kepadanya, mintakan maaf kepadanya.
Sebutkan namanya, azamkan dalam hati, mulai saat ini tidak ada lagi perasaan untuk menyakiti perasaannya. Hadirkan wajah hebat suami kita yang habis waktunya hanya untuk mengurusi kita, yang dia rela berjuang siang dan malam, letih letah tak letih, tak dirasakan karena ingin menyempurnakan kebahagiaan untuk kita. Putra putri yang begitu dirindukannya, hadirkan wajah putra putri kita. Titipkan kepada Allah yang memiliki hatinya untuk menjadi putra putri yang soleh, soleha, yang akan kelak menjadi syafaat buat kita nanti di barzah, buat nanti di kubur, buat nanti di hisab di mizan. Saat kita sudah wafat, ada anak-anak kita yang mendoakan kita, yang menyebabkan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di barzah. Mintakan yang terbaik di saat terbaik, saat kita berdoa dalam keadaan punya wudu, berkiblat di rumahnya, Allah akan mengabulkan doa kita dengan getaran arasy yang kita panjatkan. Mintalah kepada Allah yang terbaik untuk hidup kita. Saat nanti kita kembali kepada Allah, Allah sudah sempurnakan usia kita, Allah sudah bebaskan kita dari berbagai persoalan yang menghimpit dunia. Hanya untuk Allah dan kepada Allah kita kembali. Ingat saat kelak nanti kita yang diumumkan, yang diusung menuju pintu kubur, dan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, karuniakan sisa hidup kami untuk berbakti kepada kedua orang tua kami, berbakti kepadamu ya Allah, berjuang di jalanmu ya Allah. Berikan kami kemampuan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kami, berikan kesempatan kami untuk mengabdi di jalanmu ya Allah, untuk tunduk dan taat kepada syariatmu ya Allah. Azamkan dalam hati, mulai saat ini kita akan terus berbuat baik, yang terbaik, berkumpul di tempat yang baik bersama dengan orang-orang yang baik yang akan menghasilkan kebaikan. Selamatkan kami di dunia wal akhirah. Biiznillah ya Allah, biiznillah ya Allah, bi syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kun fayakun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wallahu ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Sikum nafsi bittaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbal minna wa minkum. Syamana wa samakum taqabbal ya karim.